Halo anak-anak, di video kali ini kita akan membahas soal-soal pemantapan, asesmen, dan evaluasi pembelajaran pada materi listrik dinamis. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Jika saklar S1 dibuka dan S2 tertutup, maka yang terjadi adalah ketika S1 atau saklar yang pertama dibuka dan S2 saklar yang kedua ditutup, maka lampu yang akan mati adalah lampu L1, L2, dan L3 karena tidak ada arus yang mengalir melalui rangkaian tersebut. Sedangkan saklar S2 itu tetap ditutup, artinya arus listrik akan mengalir pada rangkaian lampu L4, L5, dan L6. Sehingga jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, sebuah kawat tembaga memiliki panjang 5 meter dan luas penampang 1 mm kuadrat. Jika hambat jenis tembaga adalah 1,7 kali 10⁻8 ohm meter, besarnya hambat kawat tersebut adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus R sama dengan Rho L per A, di mana R itu adalah hambatan kawat tersebut, R adalah hambat jenis, yaitu 1,7 kali 10⁻8, kemudian L adalah panjang kawat, yaitu 5 meter, dan A adalah luas penampang, yaitu 1 mm kuadrat. Kita ubah satuannya menjadi meter kuadrat, sehingga dapat kita tuliskan 1 kali 10⁻6 meter kuadrat. Maka satuan meter kita dapat coret, sehingga jawabannya adalah 1,7 kali 5, 8,5 kali 10⁻8 dibagi 1 kali 10⁻6. Jadi jawabannya 8,5 kali 10⁻8 min 6, artinya 8,5 kali 10⁻2 ohm. Jadi jawabannya adalah A, 0,085. Soal selanjutnya, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Jika kita ingin mengukur kuat arus yang mengalir pada lampu dan beda potensial pada baterai, maka secara berurutan pemasangan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus mengenal simbol dari alat ukur. X adalah simbol dari lampu, dan tanda garis panjang dan garis pendek ini merupakan simbol dari baterai. Maka jika kita ingin mengukur kuat arus lampu, kita dapat menggunakan ampere meter yang dipasang di posisi 1 atau 3. Kemudian jika kita akan mengukur beda potensial pada baterai, maka kita harus memasang voltmeter secara paralel pada baterai, yaitu di posisi nomor 4. Jadi jawabannya adalah B. Coba perhatikan grafik berikut ini. Ini merupakan grafik dari percobaan hukum Ohm. Yang ditanyakan yaitu nilai hambatan yang digunakan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus R sama dengan V per I, di mana V dan I kalian dapat lihat berdasarkan grafik. Kalian dapat pilih salah satu data, misalnya data paling atas, yaitu dengan nilai tegangan sebesar 3 volt dibagi 1,5 ampere, maka hasilnya 2 ohm. Tetapi jika kita hitung data yang kedua atau data yang pertama, maka tetap hasilnya bernilai 2 ohm karena nilai V dan I adalah sebanding. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ampermeter dan voltmeter digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan pada suatu rangkaian tersebut. Besarnya nilai R1 atau hambatan yang pertama adalah, maka kita terlebih dahulu lihat atau baca alat ukur yang tersedia. Yang pertama kita baca kuat arus. Kuat arus bernilai 6 dibagi 10, yaitu nilai maksimalnya dikalikan batas ukur yaitu 1. Jadi hasilnya 0,6 ampere. Kemudian kita baca hasil pembacaan voltmeter dengan cara skala yang ditunjukkan yaitu 1,5 dibagi skala maksimumnya adalah 5 dikali batas ukur yaitu 10. Jadi hasilnya yaitu 3 volt. Langkah selanjutnya kita gunakan hukum Ohm untuk mencari nilai R. R adalah V per I, di mana nilai V-nya adalah 3, I-nya yaitu 0,6. Jadi hasilnya 5 ohm. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah sama seperti tadi. Kalian harus ingat cara membaca hasil pengukuran alat ukur.
Yang pertama, kamu lihat skala yang ditunjukkan oleh jarum petunjuk, yaitu 30. Dibagi skala maksimumnya, yaitu 50, dikali nilai batas ukur yang terhubung, yaitu 5 ampere. Jadi jawabannya 3 ampere. Maka jawabannya adalah C. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Ini merupakan rangkaian gabungan antara seri dan paralel. Pada gambar di atas, besarnya hambatan pengganti adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kita selesaikan satu persatu. Kita cari hambatan pengganti pada rangkaian paralel dengan cara 1/R1 ditambah 1/R2, yaitu 1/3 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya, yaitu 6. Jadi 2 tambah 1 yaitu 3/6. Jangan lupa dibalik, maka hasilnya 6/3 yaitu 2 ohm. 2 ohm adalah nilai hambatan pengganti dari paralel. Karena di depannya itu terdapat hambatan yang dirangkai secara seri, maka total dari hambatan pengganti yaitu 2 tambah 4. Hasilnya adalah 6 ohm, jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, sebuah kawat dengan panjang L dan luas penampang A memiliki nilai hambatan R. Jika panjang kawat dibuat 4 kali panjang mula-mula, tetapi luas penampangnya tetap, maka hambatannya akan menjadi. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus dari hambatan kawat penghantar, yaitu R sama dengan Rho L per A. Tetapi pada kasus soal ini kita akan gunakan nilai perbandingan, yaitu R1/R2 sama dengan L1/L2. Di mana pada soal nilai Rho dan A-nya sama, sehingga kita tidak akan menuliskan ke dalam nilai perbandingan. Kita masukkan data yang diketahui, nilai R1 yaitu R dibagi R2 sama dengan L1-nya L, huruf besar, dibagi 4 kali mula-mula atau 4L. Maka nilai L boleh dicoret. Hasilnya R/R2 sama dengan 1/4. Kita selesaikan dengan perkalian silang, maka diperoleh R2 sama dengan 4 kali R. Jawabannya adalah D, 4 kali semula. Soal selanjutnya, perhatikan gambar rangkaian hambatan di bawah ini. Hambatan pengganti rangkaian di atas adalah seperti pada contoh sebelumnya, kita harus selesaikan satu persatu. Langkah pertama yaitu kita selesaikan rangkaian seri yang ada di bagian atas sebelah sini. Maka hasilnya yaitu 60. Kemudian kita selesaikan dengan hambatan yang di bawahnya yang dirangkai secara paralel. Maka jawabannya adalah 1/60 ditambah 1/60, 2/60, hasilnya 30 ohm. Jadi total dari hambatan pengganti pada rangkaian ini yaitu bernilai 30. Kemudian langkah terakhir kita selesaikan dengan dua hambatan yang dirangkai secara seri. Maka jawabannya 30 tambah 10 ditambah 30. Jadi jawabannya total hambatan penggantinya yaitu 70 ohm. Jawabannya C. Soal selanjutnya adalah perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Urutan lampu yang menyala paling terang ke yang paling redup adalah. Untuk memahami soal ini, kalian harus mengetahui konsep dari nyala terangnya sebuah lampu. Lampu akan menyala terang apabila memiliki daya yang besar. Daya itu sendiri yaitu rumusnya P sama dengan V dikali I, di mana nilai daya itu sebanding dengan nilai I. Sedangkan nilai I itu sendiri akan berbanding terbalik dengan nilai R. Perhatikan, pada rangkaian nyala lampu yang paling terang tentu saja pada lampu L4. Karena L4 tidak berbagi arus dengan lampu-lampu yang lainnya. Sedangkan pada rangkaian paralel, arus tersebut terbagi. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian rangkaian paralel. Nyala lampu berbanding terbalik dengan nilai hambatannya. Jika nilai hambatan besar, maka nyala lampu akan redup. Dan sebaliknya. Jadi jika kita urutkan, maka dari yang terang yaitu lampu 4, kemudian lampu 2, lampu 3, dan lampu 1. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 19 ini merupakan soal mengenai hukum Kirchhoff yang berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk melalui titik cabang atau titik simpul akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik simpul. Di sini kalian perhatikan ada beberapa arah yang berbeda dari kuat arus tersebut.
Maka kita akan telusuri satu persatu jumlah kuat arus yang masuk dan yang keluar. Kuat arus yang masuk adalah I1, kemudian I4, dan I5. Sedangkan kuat arus yang arahnya keluar yaitu I3 dan I2. Kita masukkan data yang diketahui dari soal. I1 bernilai 1 ditambah I4 bernilai 4 dan I5 bernilai 1. Sama dengan I3 kuat arus yang ditanyakan ditambah 4. Maka jawabannya adalah 6 dikurangi 4, 2 ampere. Maka jawabannya adalah A. Soal yang terakhir, suatu hambatan listrik 24 ohm diberi potensial 6 volt. Kuat arus listrik yang mengalir adalah rumus yang akan gunakan untuk menyelesaikan soal ini yaitu hukum ohm. Yaitu I sama dengan V per R. V-nya adalah 6 volt. R-nya adalah 24, jadi seperempat hasilnya 0,25 ampere. Ditanyakan dalam satuan miliampere, maka kita ubah ampere menjadi miliampere dikali 1000. Jadi jawabannya adalah